Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Putri Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual atau pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual serupa atau sejenis. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Pasar persaingan sempurna yang pertama, banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Yang ketiga, kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Yang keempat, barang bersifat homogen. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Yang keenam, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Yang ketujuh, kebanyakan perusahaan kecil. Contoh pasar persaingan sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna yaitu pasar beras. Pasar beras merupakan salah satu contoh pasar persaingan sempurna karena jumlah penjual dan pembeli beras sangat banyak. Selain itu, di pasar beras juga seluruh penjualnya menjual produk yang seragam, yaitu beras yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Yang kedua, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Yang ketiga, struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Yang keempat, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak dapat motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Ketiga, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna, karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.